kalau ini menukil atau memakai gaya bahasanya Gus Hakim, a people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Ini Gus Hakim ini saya hanya menirukan saja. Beliau jebolan California, jebolan Amerika, walaupun toh hanya 2 atau 3 minggu di sana. Yang penting jebolan. Nah, kalau menurut Gus Rohim, bagaimana cara memaknai apa yang didawuhkan oleh Gus Hakim? A people utawi menungso without knowledge, kelawan tanpa pengetahuan of their past history, ini jadi maf'ul bih, of their past history ing sejarah masa lalu nih, origin lan asal usule, and culture lan budayane, iku is like a tree. Jadi khobar mubtada'nya adalah a people. Mubtada'un zaitun wa 'adirun khobar in qulta zaitun 'adirun man i'tadar. Begitu kata Alfiyah Ibnu Malik. Iku is like a tree. Koyok wit-witan without root, kelawan tanpa oyot. Ngeten iki lek duduk santri gak iso ora. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama, tepuk tangan untuk santri. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa kalau ada satu komunitas, kalau ada satu generasi di mana dia tidak mengetahui sejarah masa lalunya, dia tidak mengetahui asal usulnya, dia tidak mengetahui budayanya, maka dia akan menjadi satu generasi diibaratkan seperti pepohonan yang tidak memiliki akar, tanaman yang tidak punya akar. Kita tahu kalau ada tanaman yang berdiri kokoh tapi tidak punya akar, maka ketika terhempas seketika oleh angin-angin radikalisme, angin-angin transideologi, angin-angin yang membenturkan masyarakat, dia pasti akan cepat. Organisasi yang mana pengurusnya itu tahu betul dengan apa yang digariskan oleh para leluhurnya. Leluhurnya menggariskan ini, sesepuh menggariskan itu. Dia berpegangan teguh dengan apa yang didawuhkan. Maka saya yakin apapun yang akan terjadi, bolak-balik dunia tidak akan mampu mempengaruhi dia dalam berkhidmat kepada masyarakat. Dan saya yakin GP Ansor, khususnya GP Ansor Lakar Santri, akan menjadi laskar terdepan dalam rangka untuk menyemaikan akhlak-akhlak kesantrian kepada masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kalau dilihat dari cara duduknya, dilihat dari cara penyambutannya, dilihat bagaimana cara berdirinya ketika dilantik, luar biasa. Tampak dari casingnya saja, mereka adalah generasi-generasi yang tangguh. Insya Allah selain casingnya tangguh, pulsanya juga penuh. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi mengatakan ini adalah satu hal yang harus kita pegang, prinsip. Leluhur punya prinsip dan kita harus meneruskan. Ketika hidup di zaman baru, meneruskan tongkat estafet dari para pendahulu-pendahulunya. Dalam NU di situ dikatakan wal ahdu bil jadidil aslah, mengambil suatu hal yang baru yang memberikan dampak kemaslahatan yang besar dan bahkan lebih besar daripada yang terdahulu, ambillah dan aplikasikan. Ini menjadi bukti bahwa Nahdlatul Ulama beserta dengan banom-banomnya, lembaga-lembaganya, mereka adalah orang-orang yang tawassut. Mereka adalah generasi yang tawassut atau
bisa diartikan secara gampang, mereka adalah generasi yang moderat karena tidak terlalu ekstrim kiri. Kita ini moderat, tawasud. Kita ini adalah berada di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi umat yang wasata, umat yang tengah-tengah. Kalau dalam bahasa kekinian itu namanya adalah umat yang moderat. Walaupun toh sebenarnya wasata ini memiliki makna yang lebih luas, makna yang lebih mendalam daripada istilah moderat. Hanya saja kita agar mudah dalam memberikan satu istilah yang kita pakai yang namanya moderat. Tapi wasata yang dimaksud di sini saya katakan lebih mendalam dan lebih luas. Ini dikarenakan yang namanya ummatan wasata ini akan menjadi saksi akan kebenaran agamanya Allah dan juga menyemarmonisan di dunia ketika mereka hidup di dalamnya. Ngeten para rawuh maksudnya. Dadi wong sing moderat, dadi umat yang wasata, ini memiliki satu perjuangan yang tersendiri. Berbeda dengan orang yang ekstrem kanan, katakanlah dengan sebutan radikal. Berbeda dengan mereka yang ekstrem kiri, katakanlah mereka liberal. Seorang yang masuk dalam kategori ummatan wasata ini harus memahami siapakah orang-orang radikal, siapakah orang-orang yang liberal. Harus memahami bagaimana pola pikir orang-orang yang radikal dan bagaimana pola pikir orang-orang yang liberal. Kalau ingin menjadi dengan orang-orang yang masuk dalam kategori wasata, seperti apa yang dilakukan oleh pondok pesantren. Para santri ketika berada di pondok pesantren mempelajari agama Islam tidak hanya dari luarnya saja, tidak hanya mempelajari dari kulitnya saja, mempelajari hadis tidak hanya sekedar mengetahui terjemahannya saja, akan tetapi harus mempelajari al-mustalahatnya, istilah-istilah, apakah ini hadis sahih, apakah ini hadis hasan, apakah ini hadis mutawatir, dan juga harus mengetahui asbabul wurudnya, harus mengetahui ilmu hadisnya, harus mengetahui sejarah para rawi-rawinya, sehingga mereka bisa mendalami betul makna dari sebuah hadis, lengkap dengan asbabul wurudnya, lengkap dengan hadis ini disampaikan oleh Rasulullah dalam keadaan apa, untuk menyikapi problematika apa pada waktu itu. Santri mengetahui ini semuanya. Ketika mereka mempelajari tafsir, mereka tidak hanya membaca terjemahannya saja, akan tetapi mereka juga mendalami asbabun nuzulnya. Mereka mendalami ini bagaimana turunnya dulu, untuk siapa turunnya, dan bahkan memahami tentang usul fikihnya. Ini mutlak atau muqayyad, ini am atau khas, ini nasikh atau mansukh, seperti yang dipelajari di dalam usul fikih. Dan mereka tidak hanya mempelajari apa yang disampaikan oleh para ahli hadis ataupun ahli tafsir, mereka juga mempelajari dari apa yang dikaji oleh para fuqaha, dikaji oleh para sufiyun,
sehingga mereka juga belajar kitab-kitab fikih, mempelajari kitab-kitab usul fikih, mempelajari kitab-kitab usul fikih mulai dari Waraqat sampai Lubbul Usul, dipelajari semuanya di pondok pesantren. Kalau berpikir secara radikal, maka cukup hanya mempelajari luarnya saja, kemudian dia berani untuk berkoar-koar di luar, padahal baru beberapa bulan dia mempelajari tentang agama Islam. Yang seperti ini kula kinten kathah nih sampun terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kathah napa kathah? Kathah napa akeh? Akeh tur kathah pisan. Nggih napa nggih? Jadi lebih mudah untuk menjadi seorang yang radikal, untuk menjadi orang yang liberal, di mana satu karakter yang melekat kepada orang yang liberal itu adalah yang penting dia bisa memutar otaknya, yang penting dia bisa berargumentasi. Cukup, walaupun toh hanya dengan sedikit dalil, walaupun toh hanya dengan sedikit bahan, selama otaknya itu bisa membuat satu argumentasi. Untuk apa yang dia katakan argumentasi, untuk apa yang dia jadikan sebagai pegangan, cukup, walaupun toh hanya sedikit membaca literatur agama Islam, walaupun toh hanya sedikit membaca kitab-kitab fikih, walaupun toh hanya sedikit membaca kitab-kitab usul fikih, sedikit membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, selama otaknya itu pandai untuk mengotak-atik gatuk-matuk, selesai sudah untuk menjadi seorang yang liberal. Tapi kita sebagai umatan wasatoh, sebagai seorang santri yang sudah diarahkan untuk menjadi umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, kita harus mengetahui pola pikir keduanya. Kita harus mengetahui gejala-gejala yang ada di antara kedua belah pihak ini. Semuanya harus kita ketahui. Makanya kalau santri mondok di pondok pesantren, jangan kaget kalau sampai ada yang mondok 9 tahun. Jangan kaget kalau ada yang mondok sampai 12 tahun. Jangan kaget kalau belum menikah, belum keluar dari pondok, dan juga jangan kaget kalau jodohnya ternyata ketemu juga di pondok. Itu karena apa? Karena dalam rangka untuk mengejawantahkan dia sebagai umatan wasatoh.